kasih humoris. Selamat datang kembali di episode baru kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membangun relasi dalam komunikasi positif. Bersama kita telah hadir salah satu peneliti dari kelompok 5 Universitas Sahid Jakarta, yaitu Kariska Aulia Syahrani. Halo Kariska. Halo, perkenalkan saya Rizka Syarani, salah satu dari kelompok 5. Terima kasih. Aku senang sekali bisa berbicara, berbagi di podcast ini. Senang sekali ya Kariska bisa bergabung. Eh, Kariska, tim kakak kan baru aja menyelesaikan penelitian tentang komunikasi positif. Boleh ceritain sedikit nggak sih Kak, mengapa topik ini menarik untuk diteliti? Boleh banget dong. Jadi komunikasi itu kan aspek yang fundamental ya dalam interaksi sosial manusia. Jadi kualitas dalam berkomunikasi sangat menentukan keberhasilan kita membangun dan mempertahankan relasi interpersonal yang sehat. Sayangnya konflik ini sering muncul bukan hanya karena perdebatan perbedaan pendapat, tapi juga akibat caranya menyampaikan pesan yang kurang tepat atau kurangnya empati. Oleh karena itu, penelitian kami kali ini melihat urgensi untuk membahas komunikasi positif sebagai pendekatan yang menekankan aspek asertif, empati, dan membangun dalam interaksi sosial. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi boleh jelasin lebih lanjut nggak sih Kak, apa sebenarnya definisi dari komunikasi positif itu sendiri? Definisi komunikasi positif itu sendiri itu pola interaksi yang menekankan penyampaian pesan secara asertif, empati, dan sportif dengan tujuan membangun suasana dialog yang sehat dan produktif. Ini bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan agar tidak menimbulkan luka emosional pada diri kita sendiri. Menurut Tevito, komunikasi efektif itu harus memenuhi prinsip kejelasan, kesantunan, dan keterbukaan. Berarti ada unsur-unsur penting di dalamnya ya Kak? Oh, betul sekali. Boleh nggak sih Kak, sebutin apa aja unsur-unsur komunikasi positif itu Kak? Nah, beberapa unsur utama dalam komunikasi itu ada 6. Yang pertama itu empati. Empati ini adalah kemampuan penempatan diri pada posisi orang lain dan memahami perasaan serta perspektifnya. Yang kedua itu kejujuran dan keterbukaan, menyampaikan informasi secara jujur tapi tetap menghargai perasaan lawan bicara. Yang ketiga itu mendengarkan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami pesan secara mendalam, dan memberikan respon yang relevan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang nonverbal, yang mendukung pesan verbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara. Yang kelima itu umpan balik konstruktif, memberikan kritik dengan cara membangun dan fokus pada perilaku untuk tidak menyerang pribadi. Yang terakhir yang tidak kalah penting itu menghindari bahasa kekerasan atau menyudutkan. Eh, Lalu apa sih Kak manfaat yang bisa kita dapat dengan menerapkan komunikasi positif dalam kehidupan kita, baik personal maupun kayak profesional gitu Kak? Manfaatnya ini banyak sekali ya. Salah satunya itu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman dalam hubungan interpersonal. Ini juga efektif dalam mencegah menyelesaikan konflik secara sehat, serta meningkatkan kolaborasi dan produktivitas, terutama di lingkungan tim atau organisasi. Selain itu, komunikasi positif juga memperkuat kelekatan emosional kita dalam keluarga dan pertemanan dan mendorong pengembangan pribadi serta hubungan sosial yang begitu bermakna untuk kita sendiri. Jadi sangat krusial ya Kak peran komunikasi positif ini. Tapi dalam prakteknya ya Kak, pasti ada tantangannya dong. Berdasarkan penelitian Kakak nih, apa aja sih tantangan utama dalam menerapkan komunikasi positif Betul, ini Kak? betul. Tantangan itu pasti ada ya. Di setiap apapun itu pasti ada tantangannya. Untuk komunikasi positif ini ada beberapa tantangan, di antaranya itu perbedaan latar belakang budaya dan nilai,
yang bisa menimbulkan miskomunikasi, lalu ego dan dominasi dalam komunikasi juga sering menghambat dialog terbuka. Kurangnya literasi emosional yaitu ketidakmampuan mengelola emosi juga bisa memicu komunikasi agresif atau pasif. Selain itu, lingkungan sosial yang negatif, di mana adanya budaya yang saling menjatuhkan juga menjadi hambatan untuk kita. Dan yang terakhir itu pengaruh media sosial, di mana gaya komunikasi kasar atau provokatif dari orang lain atau kita sendiri itu bisa terbawa ke interaksi yang nyata. Seperti itu. Hmm, tantangan-tantangan ini emang sering kita ketemu ya, Kak. Nah, untuk menghadapi ini semua nih, Kak, ada strategis praktik yang bisa kita terapkan untuk mengembang komunikasi positif ini nggak sih, Kak? Tentunya ada. Salah satunya itu salah satu strategi dalam komunikasi positif ini adalah mengikuti pelatihan dan workshop komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan komunikasi kita. Lalu kemudian penguatan nilai empati dan toleransi melalui pendidikan karakter dan diskusi relasi juga sangat penting. Pembiasaan umpan balik konstruktif yaitu latihan menyampaikan kritik dengan bahasa yang netral dan membangun juga perlu dilatih. Lalu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Lalu terakhir itu ada pengelolaan emosi, kesadaran diri yang baik akan membantu kita mengontrol respon emosional kita agar komunikasi kita tetap berjalan dengan sehat. Strategi-strategi ini sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kak, sebagai penutup nih, apa pesan kunci atau kesimpulan utama dari penelitian Kakak nih mengenai komunikasi positif ini? Dari pembicaraan-pembicaraan kita tentang komunikasi positif tadi, saya akan memberikan kesimpulan untuk sebagai penutup ya. Kesimpulannya itu, komunikasi positif ini adalah keterampilan yang menggabungkan kesadaran diri, empati, dan niat baik dalam menjalin hubungan. Di tengah dunia yang makin individualistik, komunikasi membangun dan suportif itu menjadi kebutuhan yang utama bagi kita dan bagi semuanya. Penelitian kami yang sudah kami peroleh itu menegaskan bahwa komunikasi positif ini bisa dipelajari dan dikembangkan melalui kesadaran dan latihan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan secara konsisten, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, kepuasan sosial, dan menciptakan iklim sosial yang harmonis. Pendidikan, media, dan institusi juga punya peran strategi untuk membentuk budaya komunikasi positif dan dari masyarakat yang inklusif dan saling mendukung. Seperti itu. Untuk kesimpulan sebagai penutup kali podcast kali ini. Wah, sangat mencerahkan sekali ya Bu hari ini, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan yang komprehensif. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa manfaat bagi para pendengar ya, Kak. Sama-sama, Ana. Terima kasih kembali sudah mengundang saya sebagai pembicara di podcast kali ini. Demikian episode podcast Relasi Humoris kali ini. Semoga kita semua bisa menerapkan komunikasi positif dalam setiap interaksi dan membangun relasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.